Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satiredi di acara Bincang Santai. Alhamdulillah, kali ini Bincang Santai kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Telah hadir di tengah-tengah kami Bapak Maulana. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam, Pak Unggul. Ya, senang diundang oleh MPM TV. Iya. Terima kasih juga nih Pak Maulana telah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kami nih Pak Maulana. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, silakan Pak Maulana memperkenalkan diri ke para Rangers Pak Maulana. Silakan Pak. Siap. Eh, saya Maulana Putra, Kepala Sekolah SMK Binusasi Kabupaten Bekasi. Sudah kurang lebih sekitar 10 tahun saya menjalankan tugas tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus tumbuh dan maju SMK Binusasi dan berkontribusi untuk masyarakat. Amin, amin. Wah, luar biasa nih Pak Maulana. Pak Maulana boleh ceritakan historinya SMK Dinas Prestasi ini ya? Apakah ini sekolah baru, sekolah lama? Mungkin ada cerita tersendiri ya, Iya. yang mungkin para Rangers pengen denger nih ya. Silakan Pak Maulana. Ya, terima kasih Pak Unggul. Menariknya kalau SMK Bina Prestasi itu sudah lebih sekitar 20 tahun keberadaannya di Kabupaten Bekasi. Dari sejak Kabupaten Bekasi itu mungkin sekitar ya 20-25 sekolah ya kan. Di Bekasi ini masih relatif banyak sawah-sawah gitu. Banyak sawah ya. Alhamdulillah SMK Bina Prestasi sampai sekarang masih eksis ya. Masih alhamdulillah. Iya. Nah, kalau saya sendiri kebetulan diamanahkan oleh yayasan 10 tahun yang lalu untuk bertugas sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Jadi inilah ya, tanggung jawabnya ada di pundaknya Pak Maulana gitu Pak Maulana ya. Betul, Pak. Awalnya juga saya menolak gitu kan. Menolak, tapi pada akhirnya saya coba menggunakan kesempatan gitu. Sebagai kepala sekolah, apa nih yang bisa saya berikan kontribusi kepada pendidikan gitu kan, kepada anak-anak generasi muda gitu. Baik Pak Maulana, Bina Prestasi berarti udah lama juga nih ya sekolah Bina Prestasi dan alhamdulillah tetap eksis dan alhamdulillah prestasinya juga tetap mentereng gitu ya di Iya. Bekasi ya. Nah Pak Maulana nih, apa sih yang membuat orang memilih SMK Bina Prestasi dibandingkan sekolah-sekolah yang lain? Keunggulannya apa sih? Iya. Memang kalau kita lihat SMK Binusasi bukan sekolah dari skup yang besar Pak ya. Kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, tetapi kami memang justru dari situ kita melakukan analisa-analisa tentang diri kami gitu kan. Ya, diri kami dan apa yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Dan hal yang paling penting itu adalah kami memahami apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan anak-anak kami, kebutuhan siswa kami. Gitu. Memang sekolah itu kan lingkungan untuk belajar, kan? Tapi di situ juga keberadaan manusia di dalam melakukan aktivitas. Jadi manusia itu punya kebutuhan, Ya. tidak hanya otaknya saja, tetapi mentalnya, jiwanya, rasa, ya kan? Ada kebutuhan itu. Nah itu coba kami amati, Pak. Kita analisa, kita coba penuhi, tidak hanya dari sisi intelektualnya, tetapi dari rasa kemanusiaannya. Mereka butuh interaksi, mereka butuh bersosialisasi. Itu yang kami coba siapkan Pak di dalam lingkungan sekolah. Maka kalau Pak Unggul masuk ke lingkungan sekolah Bina Prestasi itu ada space-space, tempat-tempat duduk. Betul, ya kan? betul. Kita ingin memberikan fasilitas kepada anak-anak itu. Mereka duduk berdiskusi dengan nyaman, lalu mereka bisa menghasilkan suatu gagasan atau ide-ide yang itu yang kami harapkan itu Pak. Luar biasa Pak Maulana. Ini konsep yang membedakan antara Bina Prestasi dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Nah, Pak? menarik itu Pak Unggul. Jadi kami pikir begini Pak Unggul. Siap. Silakan Pak Maulana. Prinsipnya kan sekolah tuh sama Pak, kurikulumnya sama, regulasinya sama, dari pemerintah juga kan. Tapi apa yang membedakan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain? Itu yang kami coba amati dari awal. Nah, yang membedakan itu konsep Pak. Konsep yang membedakan ya. Kurikulumnya sama, regulasinya sama, ya kan. Arahannya juga sama gitu kan. Tapi konsep lah yang membedakan antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain. Nah, kami mulai dari sebuah konsep. Nah, konsepnya apa nih? Nah, dari waktu ke waktu memang ada perubahan-perubahan, kami coba sesuaikan, Pak. Kita adaptasi dengan perubahan-perubahan. Nah,
sekarang ini kami kalau membuat program kerja itu berbasis masalah, Pak. Jadi kalau ada problem, ada masalah, hal-hal yang belum tuntas atau ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan analisa, nah itu program kerja kami. Jadi tujuannya adalah bagaimana masalah-masalah itu bisa kami tuntaskan dan itu bisa menjadi suatu hasil buat anak-anak kita nantinya. Baik Pak Maulana, ya, luar biasa nih. Ya, SMK Bina Prestasi ini sekolah kecil tapi menggigit ya. Menggigitnya apa? Fasilitasnya lengkap ya, dan mobil-mobil terbaru siap untuk menjadi media belajar anak-anak gitu Pak ya. Setuju. Kemudian juga setelah lulus ya, daya serapnya di perusahaan-perusahaan juga cukup tinggi ya Kak. Ini sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Bapak nih buat tentunya buat sekolah dan anak dan menyiapkan anak-anak ke depannya kan gitu nih Pak. Iya. Tentunya harus ditopang dengan tim, Pak. Tim ya. Karena tim inilah yang nanti yang akan memanage, mengorganisir, dia melaksanakan segala aktivitas dan program-program. Nah, menariknya Pak, ini awal dari pembentukan tim Pak. Ketika saya ditugaskan oleh yayasan menjadi kepala sekolah, saya merenung gitu. Dan saya punya rumusan di dalam berorganisasi, dalam bertugas, itu 20-60-20 kan. Apa nih? 20, 60, 20 apa nih? 20, 60, 20. Wah, menarik nih. Setiap organisasi itu kan ada people Pak. Ada orangnya, ada SDM-nya kan. Nah, saya cari 20% Pak. Orang yang fight, orang yang loyal, orang yang mau bekerja keras. Ya, saya cari tim inti dulu, 20%. Nah, 60% itu kebanyakan datang. Ya, karena di dunia itu kalau ya. di Amanamati ada 3 kelompok gitu. Betul. 20% nih yang fight, yang loyal. Saya cari gitu. Yang mau bekerja secara tim gitu. 60% itu kebanyakan. Yang kebanyakan. Memang yang sedang-sedang kebanyakan yang paling banyak di Sedang-sedang. Pak. Seperti itu Pak. Terakhir yang 20% yang mungkin ya standar aja Pak. Nah, itu saya cari 20%, ketemu, ya saya sama-sama kerja di situ. Nah, di dalam perjalanannya rumusan itu saya geser Pak. Yang tadi 20% tim inti itu sekarang sudah harus lebih gemuk. Karena aktivitas lebih banyak, kebutuhan juga lebih banyak, tuntutan juga banyak, target juga harus kita lebih perluas. Dari 20% sekarang jadi 50%. Ya, nanti yang tadi 60% tengahnya itu tarik lagi 4%. Yang kecil ini, yang sedikit ini tadi lebih kecil lagi gitu. Jadi, nah itu proses kita lakukan pembinaan dan pertumbuhan di dalam tim, pengembangan di dalam tim. Buat saya bukan masalah sosok, tapi sistem. Maka pertama itu yang saya pikirkan bagaimana nih SDM-nya. Yang kedua sistem dan manajerial. Ya alhamdulillah SMK Birasi bisa melalui hal-hal semacam itu, termasuk juga di dalam masa-masa pandemi gitu kan. Ya masa-masa krisis nih ya, di masa-masa pandemi ya, tapi alhamdulillah ya, survive. Nah, kalau tadi dengar cerita Pak Maulana nih Pak ya, punya konsep bangun tim, ya bangun networking dan lain-lain, pasti kan butuh effort ya, butuh pikiran dan tenaga. Banyak hal yang dikorbankan, termasuk mungkin keluarga. Nah, ini bagaimana nih Bapak menghadapi menjalaninya, apakah dengan ya ikhlas seperti apa gitu, mohon izin mungkin bisa sharing nih Pak. Kita pasti kan perlu konsentrasi tinggi, apalagi di awal-awal gitu Pak ya, waktu pengen membangun ya, pada waktu Bapak dipercayakan sebagai kepala sekolah gitu Pak ya. Nah, boleh sharing Pak, apa yang Bapak lakukan nih? Mungkin Bapak punya prinsip-prinsip hidup tertentu nih yang Bapak bisa sampaikan ke para Rangers. Ya, saya meyakini bahwa kita apapun aktivitas Pak nggak bisa bekerja sendiri, apalagi sekarang dunia itu sedang menghadapi tren globalisasi, artinya kita harus bekerja secara tim dan saya harus yakin dengan tim saya gitu. Tapi tim ini bagaimana bisa bekerja secara efektif, secara efisien dan tentu saja juga berkontribusi, bermanfaat, ya, terutama buat peserta didik gitu. Maka yang saya pikirkan itu kita nggak bisa yang namanya bekerja kegiatan beraktivitas tanpa menggunakan pola. Jadi apapun tingkat kesulitan lah, apapun ya tingkat kesulitan baik dari yang rendah maupun yang paling tinggi, itu akan juga terbantu kalau kita bekerja dengan pola. Polanya sebenarnya sederhana dan itu sudah banyak diketahui oleh banyak orang lain dan mungkin pihak industri atau perusahaan atau kelompok-kelompok itu suka menggunakan itu.
Jadi polanya itu ya 5M ya kan, terus atau 5W 1H. Kita beranjak dari situ Pak, step-stepnya itu. Ya, kalau kita mau bekerja, siapa nih orang ini? Ya kan, siapa yang mampu nih kan gitu kan. Terus kalau kaitan dengan anggaran, berapa kebutuhan anggarannya gitu. Kita buat analisanya. Pola-pola itulah yang nanti membuat kita itu bekerja lebih terorganisir gitu Pak. Lalu ya tadi yang tadi saya sampaikan, kita berangkat pada analisis dari problem gitu. Jadi kita mengharapkan kita bisa membentuk menjadi seorang yang problem solving gitu. Baik Pak ya. Ada nggak pendekatan khusus nih sama anak-anak gitu ya, dari Bapak ke guru-guru ya, informasi atau cara-cara sehingga anak-anak lebih belajarnya lebih fokus, lebih giat dan lain-lain gitu Pak? Ya, kalau bicara kiat, kita nih kembali kepada sisi manusia, kemauan. Tapi kemauan itu kalau nggak diberikan semacam rangsangan, itu juga sulit. Apalagi anak sekarang. Bagaimana kita mengajak anak-anak sekarang itu? Sebenarnya mereka kreatif, ya. Tetapi bagaimana kreativitas itu bisa tersalurkan dari diri mereka? Ya kita harus memberikan fasilitas, Pak. Kita juga harus bisa memberikan dorongan-dorongan lengkap itu, soft skillnya, hard skillnya itu. Padahal pada dasarnya mereka tuh mau, cuman kita nih sebagai pihak eksternal mereka itu bagaimana bisa memberikan bantuan yang sebenarnya mereka butuhkan. Maka di SMK Binoasasi tidak hanya proses pembelajaran, tetapi ada pemenuhan kebutuhan dari semua sisi yang paling dalam pada diri mereka. Aspek psikologinya kan, aspek ya punya rasa pada diri mereka kan. Orang tuh selalu makan ujungnya rasa Pak. Selalu itu. Nah kita ingin memberikan itu, kita ingin memberikan kenyamanan gitu pada anak-anak. Artinya ada sesuatu yang beda bahwa setiap guru itu harus mengetahui anak muridnya seperti apa, keinginan kebutuhannya, sehingga ada sebuah kedekatan secara emosional ya. Betul, ya memahami rasanya seperti jadi anak murid, bagaimana sih kebutuhan mereka sekarang nih, anak-anak muda tuh keinginannya apa gitu Pak ya. Setuju. Ya itu yang Bapak tularkan kepada teman-teman ya Pak ya. Betul. Sehingga punya frekuensi yang sama gitu ya. Dan ini kan pasti nggak gampang ya, butuh waktu ya untuk bangun tune in ini ya. Dan dengan kesabarannya Pak Maulana, alhamdulillah semua guru bisa tune in dan menghasilkan anak didik yang berprestasi kan gitu ya Pak. Betul. Ya, alhamdulillah. Semoga ini bisa konsisten ya. Nah bagaimana membangun kerjasama, umpamanya kalau ada lulusan ya, diserap oleh perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, kemudian juga media untuk prakteknya ini mumpuni gitu ya, artinya jangan sampai sekolah SMK praktek ya mobilnya lama, begitu lulus harus bongkar mobil baru kan gitu ya, nggak connect gitu ya, banyak sekali gitu. Tapi alhamdulillah di tempat Bapak semuanya bisa terfasilitasi dengan baik gitu ya Pak. Ya, semoga ini bisa menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain ya, agar bisa nggak cuma mikirin profit oriented gitu Pak ya. Betul, kan bahasanya kan gitu Pak ya. Betul. Tapi bagaimana kita memanusiakan anak-anak kita kan gitu Pak ya. Betul. Jadi nggak cuma ujung-ujungnya mungkin bisa menghasilkan, tapi bukan target utama gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat dari tempat Bapak nih ya. Luar biasa Pak. Nah, pengen banyak Pak ngobrol-ngobrol, cuman waktu juga emang batasnya kita nih Pak. Siap. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para ranger Pak, kasih kalimat motivasi atau inspirasi mungkin buat teman-teman seprofesi atau apapun, silakan Pak Maulana. Kalimat motivasi nih Pak ya. Ya, saya melihatnya sekarang tuh kan tren kita ini Pak, peradaban manusia itu anything, anywhere, anytime. Kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka kalau bicara tentang bagaimana kita menghadapi peradaban anything, anytime, anywhere itu, ya kita harus menjadikan diri kita tuh sebagai pembelajar. Jadi, ayo rekan-rekan, saya pun juga mengajak diri saya sendiri, kita harus menjadi seorang pembelajar, karena kehidupan itu selalu mengalami perubahan, peradaban juga mengalami perubahan. Nah, kita bisa beradaptasi kalau kita selalu menjadikan diri sebagai seorang pembelajar. Gitu. Yang kedua, ya kita harus menjadikan diri kita sebagai seorang problem solving gitu. Ada masalah, bagaimana kita mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan solusi, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain seperti PMTV deh. Amin ya. Semoga
dalam hal yang berbeda kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu Pak. Bapak Siap. diingatkan kita dengan dunia syiarnya gitu Pak ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Maulana Terima atas kasih Pak kehadirannya di Unggul atas undangannya. Bincang. Senang bisa bincang-bincang ya. Demikian tadi bincang kami dengan Bapak Maulana. Semoga banyak menginspirasi dan memotivasi para Ranger se-Nusantara. Saya Unggul Satiradi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di program Binsan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya.